Selamat bergabung kembali bersama kami dalam sesi pada pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan sesi kita pada pagi hari ini, mari kita lanjutkan pujian kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Kita nyanyikan Dialah Segalanya, dilanjutkan dengan hati yang gembira. Segalanya Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, yang dicicip air madu yang manis. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Dialah segalanya, air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Hati yang gembira adalah obat untuk penyembuhan luka batin kita. Maka mari kita semakin memuji Tuhan kita, bersama kita nyanyikan Gelora Sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini, sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup. Karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh,
gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, Roh Kuduslah yang selalu menuntun dan membimbing kita untuk datang kepada Sang Penyembuh ilahi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mohon kuat kuasa-Nya untuk menyertai kita dalam sesi kita pada pagi hari ini. Bersama kita nyanyikan Terang Cahayamu. Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh Kudus, Roh Pembimbing, tunjukkan jalanmu yang harus ku tempuh. Ajarku untuk mengerti yang harus ku perbuat tanpamu. Terasa hampa dan gelap gulita. Ya Roh Kudus, jamah hatiku, kobarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahayamu, tak tersesat sampai tujuanku. Ya Roh Kudus, jamah hatiku, kobarkanlah semangat baru, ku berjalan terang cahayamu, tak tersesat sampai tujuanku, tak tersesat sampai tujuanku, tak tersesat sampai tujuanku.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mau bersyukur kepadamu ya Allah Roh Kudus. Engkau roh cinta kasih yang selalu membawa kami untuk datang kepada Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penyembuh ilahi. Saat ini kami mohon kehadiran-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang membimbing kami dalam sesi kami pada pagi hari ini. Kiranya melalui pengajaran hari ini memampukan kami untuk melihat dan mengenal serta mengetahui semua luka-luka batin yang ada dalam diri kami. Berkati dan urapilah juga hamba-Mu, Suster Marlin yang akan membawakan pengajarannya. Kiranya Engkau mencukupkan beliau dengan rahmat-rahmat yang beliau perlukan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Anda semua masih bersama kami di dalam sesi penyembuhan batin ini. Tadi saya sudah memberikan contoh dan sekarang saya akan melanjutkan contoh yang lain lagi. Ada seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya mungkin sekitar 4-5 bulan, begitu ya. Kebetulan anak laki-laki ini adalah anak kesayangannya dia. Anak yang begitu disayang dari dia kecil. Dia ada beberapa bersaudara, tetapi yang lain perempuan, tapi yang laki-laki ini spesial begitu. Dia kehilangan anaknya ini secara begitu mendadak, sehingga membuat ibu ini begitu terpukul. Tadinya ibu ini tuh memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dia hidup doanya begitu luar biasa. Bahkan si anaknya yang perempuan yang minta doa ke saya gitu ya, yang menghubungi saya, dia bilang justru ibu ini yang benar-benar dari kecil tuh dia mengarahkan anaknya untuk banyak berdoa, untuk sedikit-sedikit lari ke Tuhan, sedikit-sedikit lari ke Tuhan. Justru ibu ini benar-benar jadi tiang doa lah buat keluarganya. Tapi setelah meninggal anaknya, kemudian dia menjadi begitu terpukul dan dia seperti kecewa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan mengambil anak saya secepat ini? Kenapa anak saya harus diambil oleh Tuhan secepat ini? Dan membuat dia kemudian fisiknya drop begitu ya. Dan dia akhirnya lemas. Tapi tidak tahu juga penyakitnya itu apa sebenarnya, penyebabnya itu apa tidak tahu begitu. Lalu suatu ketika saya dapat telepon dan anaknya ini bilang, "Suster tolong doakan ibu saya." Oke, didoakan. Lalu sempat saya bertanya pada saat itu, ibu sudah merelakan anak ibu? Dia bilang sudah. Oke, terus lanjut dengan doa penyembuhan fisik. Nah setelah itu besoknya saya dapat kabar bahwa ibu ini dibawa ke rumah sakit setelah 1 jam didoakan begitu. Dibawa ke rumah sakit lah, doakan lagi. Waktu itu masih bisa berbicara begitu ya. Nah lama-lama pada saat didoakan itu saya bilang sama ibu serahin semuanya sama Tuhan, saya bilang. Ibu coba ketika ibu rasa sulit atau ibu rasa sakit atau ibu teringat dengan anak ibu, coba serukan nama Yesus. Yesus. Kebetulan dia waktu itu sudah pakai oksigen ya. Jadi serukan saja dalam hati, Yesus. Nah setelah beberapa hari kemudian dapat kabar dia makin drop. Lalu kita sempat doakan juga dengan imajinasi iman karena ibu sudah tidak di ruangan biasa begitu, sudah di ruangan ICU. Kita doakan dengan imajinasi iman, Tuhan Yesus sembuhkan dia, pulihkan fisik maupun psikisnya dia. Lalu kemudian berapa hari kemudian saya dapat kabar bahwa ibu ini sudah meninggal. Tapi ada satu cerita yang menarik dari anaknya bahwa ketika ibu ini ada di ICU, susternya itu manggil si anak perempuan ini, dia bilang, tolong coba didengar ibu ini ngomong apa ya. Gitu. Coba didengar, lalu kemudian si anak ini coba dekatkan kupingnya begitu, dia dengar, dia seperti menyerukan Yesus. Tidak jelas, tapi anak ini yakin bahwa dia menyerukan nama Yesus. Yesus. Dan ternyata sejak didoakan itu si anak cewek ini ketika dia masih sadar terus diingatkan, sebut Yesus, ibu ayo sebut Yesus. Dan ketika dia tidak sadar, dia masih terus menyerukan nama Yesus. Nah,
kemudian dia pergi, dia meninggal gitu kan. Tapi dalam keadaan muka dia begitu bahagia. Dia melihat sudah lama senyum yang tidak terlihat dari ibunya, justru dia lihat pada saat kematian itu. Dan semuanya begitu dilancarkan, dimudahkan proses kepergian ibu ini. Nah, ini satu hal yang bisa saya sharingkan kepada Anda semua, bahwa mungkin kita pernah terluka kepada Tuhan ya. Kita merasa pernah terluka kepada Tuhan dengan mungkin peristiwa kehilangan, peristiwa pelecehan dan sebagainya. Tapi dan membuat mungkin relasi Tuhan yang dulu begitu rasanya Tuhan begitu dekat, menjadi seolah-olah dengan peristiwa itu Tuhan menjadi begitu jauh gitu. Kita jadi mau berdoa tuh rasanya enggan. Tapi ketika kita coba terus menyerukan nama Yesus seperti ibu tadi, dalam keadaan ketidaksadarannya, dia dipulihkan oleh Tuhan. Saya rasa ini bukan dari ibu sendiri, tapi justru Tuhan sendiri yang menyentuh hati ibu ini, sehingga dia punya rahmat kerinduan secara tanpa dia sadari, dia menyerukan nama Yesus. Dan itu mungkin dalam masa dia tidak sadar itu, dia terus menyerukan nama Yesus, dia dikembalikan untuk memulihkan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia memohon pertobatan dari Tuhan. Nah, itu dia. Lalu juga contoh lain lagi. Ada waktu itu seorang istri yang selingkuh kepada suster kami, dia selingkuh, lalu kemudian dia konseling dengan suster kami gitu. Dan ternyata dibilang, kenapa ibu? Ini loh suami saya tuh selingkuh. Dia menuduh suaminya tuh selingkuh segala macam. Lalu kemudian si suami ini diajak konseling lah. Nah, si suami ini curhat ceritanya. Dia bilang, suster gimana saya nggak stres gitu ya, saya tuh nggak tahan di rumah, dia bilang. Sedikit-sedikit disuruh mandi, sedikit-sedikit suruh bersih-bersih segala macam. Padahal bapak ini pulang kantor sudah malam, sudah capek gitu kan, maunya istirahat begitu. Tapi disuruh langsung mandi segala macam. Nah, bahkan sampai pada saat berhubungan pun, setelah selesai berhubungan, si suami ini disuruh untuk bersihkan spraynya, bantalnya semuanya diganti gitu. Nah, si suami ini tuh nggak tahan. Dia bilang, saya tidak selingkuh suster, saya tidak selingkuh, tapi saya hanya pergi ke tempat teman saya, hanya untuk duduk sebentar gitu loh, mendengarkan cerita, karena saya butuh didengar gitu. Lalu kemudian ditanya lagi, akhirnya si istri ini diajak konseling lagi, dan ternyata dia ini pernah mengalami suatu pelecehan seksual. Awalnya dia ngomong pelecehan seksual, dia mengakunya dia diperkosa begitu. Tapi kemudian ditanya lagi, loh ibu umur berapa waktu itu? Dia waktu itu masih kecil dan dia menjalin hubungan dengan seorang bapak yang umurnya sama dengan ayahnya. Dan ternyata dasarnya adalah kenapa dia sampai berkali-kali melakukan hubungan itu, karena dia tidak menemukan sosok ayah dalam diri ayah kandungnya, sehingga ia suatu ketika bermulanya dari ayah ini minta si anak ini untuk mengantar barang kepada tetangganya, ya si bapak ini begitu ya. Nah, karena bapak ini baik gitu ya, ceria segala macam, seperti sosok ayah yang diharapkan, akhirnya mereka menjadi dekat. Dan suatu ketika terjadilah hubungan bebas itu. Nah, nggak hanya sekali, dan itu kan berarti bukan awalnya dia mengatakan bahwa dia korban perkosaan, tapi sebenarnya yaitu ada kemauan dari dalam diri dia sendiri yang dia membutuhkan kasih sayang itu. Dia mengizinkan dirinya sendiri untuk dia diperlakukan seperti itu, begitu ya. Lalu kemudian itu dia simpan, dia tidak cerita kepada siapapun, dia simpan semuanya sendiri sampai pada saat dia sudah menikah, anak sudah besar, mulailah nih ada gejala-gejala aneh, gejala-gejala psikis ya, sedikit-sedikit bersih-bersih, cuci tangan yang sehari itu nggak kehitung berapa kali gitu ya, sampai suaminya juga harus membersihkan spraynya, bantalnya ketika setelah mereka berhubungan. Itu kan adalah satu gangguan psikis yang telah ada di dalam diri ibu ini, karena dia merasa jijik dengan dirinya. Akhirnya suster ini tanya, loh memang bapak ini umur berapa? Dan ternyata si suaminya ini kenapa tiba-tiba muncul gangguan seperti itu, si bapak ini ternyata pada umur yang sama dengan si bapak yang pernah melakukan perbuatan tidak terpuji itu kepada si ibu ini.
Dan akhirnya sudah dipulihkan segala macam, akhirnya gejala bersih-bersih itu sudah agak berkurang begitu ya, dan lama-lama juga hilang. Nah, inilah bagaimana pengampunan, penerimaan diri, mengampuni diri secara khusus ya, itu bisa mempercepat proses penyembuhan batin dari seseorang. Nah, itu dia adalah contoh-contoh dari luka batin. Saya harap Anda semua mulai bisa mengenali atau menggali apa saja akar luka batin yang ada dalam diri Anda. Dan harus disadari bahwa ketika Anda coba untuk mengingat kembali luka batin Anda, atau ada perasaan yang mungkin tidak nyaman selama retret ini, sadari bahwa bukan berarti Anda diajak untuk meratap. Oh ya, saya tuh ingatkan seperti ini, terus jadi kita meratap begitu ya, tidak maju. Nah, jangan berpikir seperti itu, tapi justru inilah saatnya ketika kita ada muncul perasaan tidak nyaman, ketika kita diingatkan atas satu atau dua peristiwa pada masa lampau, kita harus sadari mungkin inilah saatnya Tuhan untuk menyembuhkan kita. Inilah proses awalnya di mana Tuhan mengingatkan kita. Dan kita harus sadari bahwa ini semua adalah karya Tuhan, bukan karya kita. Tuhan yang mengingatkan kita kembali, Tuhan yang memberikan perasaan tidak nyaman, tapi tujuannya untuk penyembuhan. Jadi dasar dari penyembuhan juga pertama kita harus sadari, kita harus memiliki iman bahwa Tuhan hadir dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Dan Tuhan memunculkan itu tujuannya untuk menyembuhkan kita. Sama seperti dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 17, nanti Anda baca di rumah dan coba renungkan baik-baik perikop ini begitu ya. Kita tahu bahwa Petrus yang adalah murid kesayangan Yesus, dia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan ketika Yesus sedang berjuang di dalam penderitaannya menanggung salib, dia lakukan secara sadar. Penyangkalan itu dilakukan secara sadar oleh Petrus dan bukan secara tidak sadar. Karena rasa penyesalan itulah yang begitu besar dari diri Petrus membuat ia begitu bersedih setelah kepergian Yesus. Tapi bedanya dengan Yudas adalah dia tidak putus asa. Gitu. Dia bersedih, dia merasa kehilangan, tetapi dia tidak putus asa seperti Yudas yang akhirnya dia memilih jalan lain akan hidupnya. Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada Petrus untuk menyembuhkan luka hati Petrus. 3 kali penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus di dekat api arang juga dilakukan dengan 3 kali peneguhan pernyataan Petrus di dekat api arang pula. Kita simak ya. 3 kali Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Dan jawaban Yesus adalah, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kedua kalinya Yesus bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama pastinya. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawaban yang sama dari Petrus, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan ketiga kalinya, yang menunjukkan 3 kali penyangkalan Petrus, Yesus kembali bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Dan dengan hati yang sedih, dengan kejujuran di dalam hatinya, dia mengatakan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kita bisa melihat ya, saudara-saudari yang terkasih, bahwa begitu besar kasih Tuhan, bahwa dia yang adalah Tuhan sesungguhnya, tapi justru dia sendiri yang duluan datang ke kita, menantikan jawaban, tanggapan kasih kita kepada Yesus. Dan jawaban Petrus ini tetap sama, tapi yang adalah jawaban kesedihan, karena dia sadar bahwa dia tuh bersalah, dia berdosa, dia telah menyangkal Yesus, dan dia sungguh-sungguh menyesal. Tetapi di jawaban yang ketiga ini kita bisa melihat bagaimana pernyataan cinta Petrus kepada Yesus. "Aku mengasihi engkau, engkau tahu segala sesuatu." Dan jawaban pengampunan yang diberikan ketika jawaban ketiga itu, Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, ini adalah bentuk pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, dan setelah itu Tuhan memiliki rencana yang indah
bagi Petrus untuk kehidupan dunia hingga saat ini. Sama halnya dengan hidup kita. Oke, sekarang kita merasa hidup kita hancur, tapi kita mau coba untuk bangkit lagi. Maka Tuhan akan memberikan rencana yang indah juga yang akan diberikan kepada kita yang mungkin tidak pernah ada di dalam pikiran kita. Banyak orang yang mengalami penyembuhan, pada akhirnya dia bisa menjadi saksi Tuhan. Dia bisa menceritakan begitu besar pengalaman kasih yang bisa memulihkan mereka. Begitu. Oke, sekarang kita melihat syarat penyembuhan. Pertama, kita harus sadari bahwa kita memiliki luka. Ya, penyadaran ini begitu penting karena berkaitan dengan pengakuan bahwa kita ini adalah manusia yang ada saatnya kita tidak selalu kuat. Ya, kita adalah manusia yang terbatas. Kita memiliki kasih yang terbatas. Nah, ada saatnya kita tidak juga bisa selalu membahagiakan orang lain. Ketika kita punya ekspektasi yang lebih terhadap suatu peristiwa atau suatu pribadi tertentu, kita sudah melakukan apapun gitu ya untuk bisa menyenangkan orang, puas dalam pekerjaan dan sebagainya. Tapi jika suatu saat effort apa yang sudah kita berikan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita jadi terluka, kita kecewa, kita sedih, kita harus sadari bahwa iya, saya terluka dalam hal itu. Dan yang kedua, kemauan untuk sembuh. Kemauan untuk sembuh ini ibarat seperti yang Suster Katarina pernah andaikan ya, kita punya rumah dan kita punya pintu rumah itu dan kita mau buka pintu itu. Kita mau menerima aliran kasih Tuhan untuk bisa menyembuhkan kita. Dan kita juga harus sadari bahwa reaksi saya berbeda dengan orang lain, ya saya tahu karena ada sesuatu yang masih belum beres di dalam diri saya. Gitu. Jadi kesadaran itu harus ada. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang masih belum beres dalam diri saya. Tapi dia sulit untuk melakukannya. Karena apa yang seharusnya saya lakukan tapi tidak bisa saya lakukan. Misalnya orang yang terikat dengan keterikatan dosa percabulan ya, seksual misalnya. Dia tahu dia berdosa. Gitu. Dia tahu itu kelemahan dia, tetapi ketika dia berusaha untuk berusaha untuk menyingkirkan itu, meninggalkan itu, dia tidak bisa meninggalkan kenikmatan itu sehingga jadinya dia kecanduan. Nah, kesenangan ini yang dia terima harus disadari bahwa kesenangan kenikmatan ini adalah sifatnya semu. Gitu. Tujuannya apa dia mendapatkan itu? Karena pada akhirnya juga orang yang mencari kebahagiaan dalam hal ini dia tidak akan menemukan kepuasan. Dia tetap akan merasakan kosong dalam hidupnya. Lalu juga orang yang selalu mencari perhatian, merasa diri begitu lemah begitu ya, minta banyak perhatian dari orang lain. Nah, ini harus ada kemauan untuk sembuh. Karena kalau kita terus mau merasa dikasihani, dimengerti, selalu mau menjadi pusat perhatian, kita tidak akan disembuhkan. Gitu loh. Jadi harus ada kemauan dalam diri sendiri. Lalu yang ketiga, kita harus bertobat. Mengatakan bahwa dengan rendah hati, Tuhan saya berdosa. Tuhan saya berdosa. Luka bisa mengakibatkan dosa. Dan saya mengatakan bahwa Yesus, saya adalah orang yang lemah, saya butuh Engkau untuk Engkau pulihkan dan Engkau ampuni. Nah, lalu yang keempat, mengampuni dan menerima. Ya, dalam Injil Matius bab 18 atau dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 20 Anda bisa coba baca gitu ya di rumah. Juga diajarkan bagaimana kita mengampuni 70 kali 7 kali. Artinya apa? Bahwa pengampunan itu tidak terbatas. Pengampunan itu tidak terbatas. Dan mengampuni adalah suatu keputusan pribadi dan bukan soal perasaan atau soal keadaan. Mengampuni adalah soal keputusan. Karena tidak bisa kita menargetkan, oke, saya mengampuni saat ini dan mungkin nanti sebulan atau 1 tahun kemudian keadaan semua akan berubah. Kita tidak tahu. Jadi makanya saya katakan bahwa mengampuni adalah suatu keputusan. Lalu kita mengampuni bukan untuk orang lain. Ini yang harus dipegang. Kita mengampuni bukan untuk orang lain, tapi mengampuni untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Sekarang bayangkan kalau orang yang punya dendam, orang yang masih sulit untuk mengampuni. Ketika kita makan aja tiba-tiba teringat gitu ya nama orang itu, langsung bawaannya tuh yang tadinya jadi stik daging jadi stik tahu, rasanya jadi nggak enak begitu. Jadi
kita nggak bisa menikmati apa yang ada dalam diri kita saat ini. Kita tidak bisa menjalani kehidupan saat ini dengan baik, dengan sukacita, dengan penuh kelegaan, kepasrahan kepada Tuhan. Tidak bisa, kita selalu dibayangi dengan perasaan-perasaan negatif. Saya benci dia, saya mau balas dia dan sebagainya. Tidur susah, makan susah, kerja juga jadi nggak konsen. Jadi sebenarnya ketika kita tidak bisa mengampuni, itu yang rugi adalah kita sendiri. Nah makanya harus ditekankan bahwa saya mengampuni bukan untuk orang itu. Orang itu nanti kita doakan dan kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah rahmat Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri dia. Selebihnya adalah untuk kebahagiaan diri saya sendiri. Contoh, saya kasih contoh, ada seorang istri yang mengampuni istrinya, mengampuni suaminya sampai dia sakit begitu ya. Dulu dia pernah bertobat, jadi dia ini keluarga dokter, sama-sama sibuk juga begitu ya, dan sudah umur sekitar 50-an lebih lah. Nah, pertama kali dia tahu suaminya selingkuh itu ya dia terpukul begitu ya. Dan akhirnya ikut retret dan disembuhkan, dipulihkan. Akhirnya suami ini mau meminta maaf gitu ya, mengakui segala kesalahannya dan tidak terulang lagi. Tapi dalam perjalanan waktu setelah cukup lama begitu, dia ternyata selingkuh lagi dan ketahuan, dan ini membuat pukulan yang begitu berat bagi si ibu ini. Dia bilang, saya tidak tahu bahwa si suami saya ini sudah tidur dengan siapa saja begitu, dan saya tidak yakin bahwa dia akan bebas dari segala macam virus, karena kebetulan mereka keluarga dokter ya, jadi pikirannya sudah takutnya nanti ada virus HIV dan sebagainya begitu. Akhirnya si ibu ini terus bawa dalam doa, diajak untuk mengampuni, sampai suatu ketika dia ikut adorasi live streaming kami, dan dia dapat suatu seperti kekuatan gitu, dapat suatu peneguhan bahwa saya harus mengampuni, saya harus menerima dia. Justru dia disadarkan bahwa dia harus jadi tiang doa buat pertobatan suaminya. Dan ada sukacita ketika dia sudah mengambil keputusan, oke, saya mau mengampuni, saya mau menerima dia apa adanya. Dan itu membuat dia menjadi tidak sakit-sakitan lagi. Sebelumnya tuh dia sudah pergi kemana-mana gitu ya, sudah ke dokter, nggak ketemu sakitnya apa. Tapi ketika dia sudah mengambil keputusan untuk mengampuni, besok paginya dia merasa badan dia tuh begitu ringan. Dan selanjutnya dia tidak pernah mengalami gejala fisik lainnya lagi. Jadi kita harus belajar untuk bisa menerima peristiwa, menerima figur, dan menerima apa sih yang menjadi penyebabnya, dan menerima juga bahwa itu semua juga bagian dari kisah hidup saya yang harus saya terima. Saya tahu bahwa saya sudah diproses oleh Tuhan untuk disembuhkan, dan ini bukan alasan bagi saya untuk menolak diri saya sendiri. Ini terkait dengan penerimaan diri. Tuhan pun tidak menolak saya. Kenapa saya harus bisa menolak diri saya sendiri? Kenapa saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri? Coba kita lihat bagaimana Tuhan memiliki kasih yang begitu besar bagi kita. Nah, setelah kita tahu syarat dan kondisi dari proses penyembuhan ini, selanjutnya yang biasa kami lakukan, kami ajarkan juga kepada umat adalah dengan imajinasi iman. Pertama, prosesnya adalah dalam imajinasi iman ini kita mau coba untuk kembali kepada masa lalu. Sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus untuk bisa menuntun kita kembali kepada masa lalu itu, dan kita coba untuk mencari akar dan berjalan bersama Yesus. Ingat, berjalan bersama Yesus, bukan berjalan sendirian. Begitulah ya. Makanya ini dibutuhkan rahmat iman untuk kita bisa memulai proses imajinasi iman ini. Dan yang kedua, kita mau coba kembali rasakan luka-luka masa lalu. Kita kembali ke masa lalu dan kita coba rasakan perasaan yang timbul dalam diri kita itu apa sih? Perasaan marahkah? Perasaan sedihkah? Perasaan dipermalukan? Perasaan ingin menyakiti dan sebagainya. Itu kita coba rasakan, perasaan pada saat itu yang muncul tuh apa. Nah, kita hadirkan figur, lalu jujur pada diri sendiri, dan mohon kepada Yesus untuk menggantikan pengalaman-pengalaman pahit itu dengan kasih Yesus sendiri. Lalu yang ketiga
adalah proses untuk saling mengampuni. Dalam retret ini biasanya setelah doa pertobatan kita ada yang namanya pembasuhan kaki. Nah, pembasuhan kaki ini adalah suatu ungkapan untuk bisa saling mengampuni satu sama lain. Menyadari bahwa saya tidak hanya menjadi korban dari luka batin itu, tetapi saya juga punya andil. Atau mungkin ketika saya terluka, saya juga tanpa saya sadari saya melukai orang lain. Nah, ini kita juga butuh, makanya butuh yang namanya satu mengampuni, satu juga ambil sikap untuk diampuni, seperti itu. Ada kisah seorang anak, ada kasus seorang anak ya, yang dia ikut PLB, ikut retret PLB ini sendirian. Nah, dia sendirian ikut retret, dia terluka dengan orang tuanya. Lalu kemudian ya dia ikut setiap acara, dia ikut pertobatan, dia coba imajinasi iman, dia mengampuni dan sebagainya. Lalu kemudian saat pembasuhan kaki, dia ambil figur orang tuanya dan dia membasuh kaki, gitu ya. Dan dia ada suatu kelepasan seperti itu. Lalu kemudian setelah dia pulang, dia langsung peluk orang tuanya. Dan saat itu dia mengajak orang tuanya untuk ikut membasuh kaki. Jadi mereka saling membasuh kaki satu sama lain dan saling terjadi rekonsiliasi ya. Si anak ini mengutarakan kekecewaannya dia, kesedihannya dia kepada orang tua, dan juga orang tua akhirnya juga menyadari bahwa oh ternyata anak saya ini terluka. Mungkin anak ini selama ini dia diam saja gitu ya, dia simpan sendiri. Lalu kemudian si orang tua ini tahu kondisi si anak ini, akhirnya ya sudah mereka saling mengampuni satu sama lain dan keluarga mereka benar-benar dipulihkan. Yang tadinya hari-hari itu hanya ada kemarahan, anak ini selalu pergi pulang malam gitu ya. Pada akhirnya keluarga ini dipulihkan. Jadi rumah itu seperti surga, yang dulunya seperti neraka sekarang jadi seperti surga. Baik, itu tadi adalah proses-proses penyembuhan dan yang biasa kita lakukan adalah imajinasi iman. Sekarang ini saya akan memberikan beberapa contoh pengalaman iman yang kami temukan di dalam menangani konseli-konseli yang datang ke tempat kami yang ditangani oleh para suster frater di sini. Ada satu kisah gadis, dia umur 30 sampai 35 tahun. Dia ini tidak tahu siapa orang tua kandungnya, ya. Orang tuanya juga mendidik dia secara keras. Dia tidak tahu ayah kandungnya, jadi dia hidup dengan ibu kandungnya, lalu kemudian ibunya menikah begitu. Nah, dia dididik dengan begitu keras, baik oleh ibu kandungnya maupun oleh ayahnya, malah oleh ayahnya itu lebih baiklah dibandingkan perlakuan si ibu ini. Dan dia umur 4 tahun, dia mengalami pelecehan seksual dari ayah tirinya. Jadi dia terluka nih ya pada saat itu. Dia disuruh untuk pegang kelamin ayahnya. Dia nggak berani cerita, dia pendam semuanya sendiri. Nah, waktu itu juga kebetulan dia bukan dari keluarga yang berada ya, cukup miskin lah pada saat dia kecil itu. Dan diperlakukan sangat berbeda dengan adik tirinya. Adik tirinya, dia diperlakukan adik kandungnya, dia diperlakukan sangat berbeda. Jadi ibunya ini kalau misalkan beli barang yang sama nih ya, dia kasih ke anak yang si adik ini dengan kasih gitu ya, ini untuk kamu. Sedangkan untuk anak yang ini, untuk dia dilempar begitu saja. Jadi perbedaan sikap itu sangat terlihat begitu. Sehingga anak ini sampai dia dewasa, dia tumbuh menjadi pribadi yang keras. Ya dia memberontak di dalam rumah gitu ya kepada orang tuanya. Dan orang tuanya juga melawan dia begitu. Sampai dia dewasa, dia jatuh dalam dosa onani, lalu dia juga terikat pada minuman keras, dia kecanduan, dan dia memiliki pribadi yang sangat perfeksionis, apa yang dia capai, apa yang dia inginkan harus dia dapat. Kebetulan juga karirnya bagus begitu. Dan dia juga pernah melakukan aborsi. Dia kecanduan seksual. Jadi dia berusaha untuk cari laki-laki gitu ya, entah ada status atau tidak ada status. Yang penting dia harus sama laki-laki. Dia nggak bisa lepas dari laki-laki. Lalu pada saat datang ke sini,
Ya ekspresinya pastilah beda ya kalau orang luka batin yang berat gitu dengan luka batin yang sedang sama yang orang nggak luka batin itu pasti beda. Dan dia tuh benar-benar rasanya kayak hancur sekali. Lalu pada saat didoakan, memang bimbingan tidak hanya sekali, beberapa kali bimbingan. Nah pada saat setiap didoakan untuk imajinasi iman, itu sangat sulit buat dia. Ketika didoakan apalagi masa kanak-kanak, dia pasti selalu resting. Dia pasti selalu menangis, menjerit dan sebagainya. Apalagi terutama untuk kejadian pada saat dia mengalami pelecehan seksual itu. Dia begitu sulit untuk mengampuni ayahnya. Sampai suatu ketika setelah beberapa kali proses imajinasi iman dengan cara yang sama ya. Terakhir itu suster ini meminta dia untuk coba kamu bayangkan. Kamu digendong sama Yesus, terus kamu diajak untuk mendekati ayah kamu, ayah tiri kamu. Awalnya dia susah untuk naik begitu ya, tapi akhirnya dia membiarkan dirinya untuk minta digendong sama Yesus. Akhirnya dia berani untuk menghampiri ayahnya ini. Dan dia mulailah mengutarakan dalam imajinasi iman itu, mengutarakan kesedihan dia, apapun yang dia alami, perasaan dipermalukan dan sebagainya dia utarakan. Dan akhirnya dia mulai bisa pelan-pelan untuk mengampuni. Memang bukan proses yang mudah untuk orang yang mengalami luka batin yang berat seperti ini. Ditambah juga akhirnya suster ini memberikan tugas dia untuk coba kamu bersyukur begitu. Coba kamu bersyukur setiap kamu bangun pagi, minimal ada 3 hal yang kamu harus syukuri. Lalu ketika kamu bangun tidur, mau tidur, kamu juga tulis gitu ya. 3 hal yang bisa kamu syukuri yang kamu dapat. Lalu juga diajak untuk buat jurnal. Jadi dia ada seperti catatan diary begitu ya, yang menceritakan pengalaman kasih Tuhan. Atau juga mungkin dia mengalami suatu perjuangan di dalam mengasihi, dalam mengampuni segala macam, atau mungkin relasi dengan sesama, dia catat semua di situ. Dan pada akhirnya ketika dia coba untuk melihat lagi kejadian-kejadian, dia tulis dan dia diajak untuk bersyukur, disitulah dia mulai bisa merasakan bahwa cinta Tuhan itu tidak terbatas. Walaupun ya saya terluka seperti ini, tapi Tuhan tetap menerima saya. Jadi ada hal-hal positif yang pengalaman iman yang dia dapat ketika dia mencoba untuk bersyukur, mencoba untuk jujur pada diri sendiri melalui jurnal itu. Seperti itu, dan bersyukur bisa mempercepat proses penyembuhan dan mengampuni orang lain, terutama dengan yang terikat dengan dosa percabulan. Ini bisa cepat selesai dengan cara untuk menekankan diri untuk harus bersyukur seperti itu. Lalu juga ada kisah lain lagi. Dia seorang gadis sekitar umur 25 sampai 30 tahun. Dia dididik dari orang tua yang keras. Nah, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik dia terima. Begitu ya, dan apalagi mungkin orang tuanya juga bukan tipe orang yang bergaul, jadi dia menekankan anaknya untuk oke, kamu keluar hanya untuk sekolah, les, selebihnya kamu pulang. Hidup kamu tuh di rumah. Jadi dia tidak punya teman yang menetap, dia tidak punya sahabat gitu. Jadi hanya sebatas kehidupan dia sekolah, tempat les, lalu rumah. Dan dia 2 bersaudara, adiknya itu laki-laki. Nah, dia bertumbuh menjadi orang yang seperti itu, lalu kemudian dia kuliah. Dia diharuskan untuk mengambil jurusan accounting waktu itu, kebetulan di luar negeri. Nah, tapi karena memang jurusan itu tidak dia inginkan, akhirnya ya IP-nya tidak begitu bagus begitu ya. Tapi dia selesai kuliah itu. Lalu kemudian setelah dia pulang, dia itu ibunya tuh sakit kanker waktu itu dan akhirnya meninggal. Tapi hari demi hari cukup lama dia tuh mengurus ibunya ini. Dengan satu sisi dia juga masih menyimpan amarah, tapi rasanya dia tidak tahu perasaan dia itu sebenarnya seperti apa. Entah perasaan marahkah, perasaan sedih atau apapun, yang dia tahu, oke, saya pulang, saya sehari-hari di rumah menghabiskan hari saya karena dia tidak bekerja ya waktu itu. Setelah pulang kuliah dia tidak bekerja dan dia selebihnya hanya mengurus ibunya. Perasaannya begitu mati. Lalu kemudian pada saat tidak lama kemudian ayahnya juga menderita sakit kanker juga, hal yang sama. Nah, ketika si ayahnya ini meninggal, justru dia
bisa melihat ekspresi yang sukacita dari adiknya. Pada saat ayahnya meninggal, adiknya begitu bersukacita. Malah pada saat di peti mati, di samping peti mati itu dia bisa tersenyum begitu ya. Nah, ini suatu bentuk luka batin yang dialami oleh dua kakak beradik ini. Si adik ini kebetulan dia pernah mengalami kekerasan fisik yang luar biasa, ditampar dan segala macam. Nah, ketika si ayahnya meninggal, justru dia seperti merasa, oke, penderitaan saya selesai. Makanya dia bisa tersenyum dengan bahagia. Nah, akhirnya mereka berdua hidup sendirian di rumah itu. Tidak bekerja, dan si adik ini juga sempat kuliah tapi drop out karena tiba-tiba dia bisa autis. Gitu. Baru semester 1 tapi dia sudah ada gejala autis dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Akhirnya dia ya sudah di rumah. Dan mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun berdua di rumah. Begitu. Nah, karena si wanita ini dia menghabiskan banyak waktu di rumah, dia lihat internet segala macam, dia terikatlah dengan dosa masturbasi, dengan dosa onani. Lalu kemudian dia mulai dengan kelemahan yang ada dalam diri dia, mulailah si jahat ini bisa masuk. Akhirnya dia mulai bisa merasakan ada gejala-gejala apa gitu ya, di rumah sering ada gangguan, tubuh dia merasa panas dan sebagainya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa luka batin bisa menjadi lubang, bisa menjadi celah bagi si jahat untuk bisa mempengaruhi diri kita, membuat hancur diri kita, membuat kita jadi relasi dengan Tuhan terputus, seperti itu. Lalu kemudian didoakan, pertama kali sudah agak lebih baik begitu ya, lalu kedua kalinya dia bilang, suster saya sudah lebih baik sih, tapi ada kalanya saya masih jatuh dalam dosa itu gitu loh. Nah, saya bilang sama dia, kamu harus kuat dalam doa, ikut misa harian, dan kamu harus bisa mengaku dosa. Ketika kamu ada godaan, coba kamu mengaku dosa lagi kepada Tuhan. Begitu. Lalu juga devosi, doa rosario segala macam. Pada akhirnya ketika dia datang lagi, dia sharing, ketika ada godaan itu muncul, memang badan dia terasa panas gitu, tapi ketika dia sudah mengatakan dalam diri dia, saya tidak boleh lakukan itu, dia terus mengatakan saya tidak boleh itu, saya tidak boleh melakukan itu dosa, itu dosa. Akhirnya lama-lama gangguan-gangguan itu hilang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan pada saat itu, setelah itu ya, ketika dia didoakan lagi, sempat waktu itu sempat ada manifest sedikit. Nah, setelah itu tapi dia datang lagi dan dia mengatakan bahwa, suster, saya tuh merasa ada suatu harapan baru dalam hidup saya. Saya tahu ke depannya saya harus berbuat apa. Nah, kebetulan dia ini kan tidak berani untuk bertemu dengan banyak orang begitu ya, karena memang seharian dia itu adalah ya di sekolah dan di rumah, hanya sebatas itu. Saya bilang sama dia, kamu harus paksakan diri kamu untuk bisa berani bertemu dengan orang lain, mengajak orang lain untuk bicara. Akhirnya dia masuklah dalam suatu komunitas rohani. Nah, saat itu pertama kali dia datang, dia tidak berani untuk menyapa. Tapi saya bilang, kamu harus, ketika kamu tidak berani, justru di saat itulah kamu harus yang lebih dahulu menyapa orang itu. Akhirnya dia mulai pelan-pelan dia coba. Akhirnya dia mulai merasa bahwa iya ya, ternyata selama ini itu semua di pikiran saya. Saya takut diterima, saya takut tidak diterima, saya ditolak, saya takut orang lain gak nyambung dengan saya. Itu kan pikirannya dia, karena selama ini ya dia terbentuk dengan lingkungan yang seperti itu gitu. Tapi ketika dia coba lawan, akhirnya dia mulai menyadari bahwa dia diterima. Lalu juga ada kisah lain lagi, seorang wanita, dia sudah bekerja, karir dia bagus dan kerjanya juga berkaitan dengan angka begitu ya. Jadi tingkat stresnya cukup tinggi. Pada awalnya dia konseling dengan kami bahwa dia itu merasa menyesal telah memutuskan pacarnya yang baik, menurut dia baik begitu. Lalu dia waktu dia cerita itu saya lihat dia sambil garuk-garuk tangan gitu. Jadi kan saya bisa melihat sepertinya ada sesuatu yang dari dalam dirinya yang masih belum keluar. Jadi dia tuh selama cerita tuh dia masih garuk-garuk tangan gitu dengan ekspresi yang datar gitu ya, nggak ada senyum, nggak ada apa, datar sekali. Dia kebetulan sudah ikut, dia bilang saya sudah ikut 5 kali PLB, dia sudah ikut retret 5 kali PLB, dan dia merasa ya masih begitu-begitu aja. Tuh saya tanya, apakah kamu sudah mengampuni
orang tua kamu, atau saya gali-gali, maaf, saya waktu itu gali-gali dulu masa lalu dia seperti apa. Lalu kemudian dia ceritalah bahwa dia tuh mengalami kekerasan verbal dari orang tuanya, terutama dari ayahnya. Jadi ayahnya itu sering berkata yang tidak baik lah, sering dimaki-maki seperti itu, dan itu memberikan tekanan bagi dia. Saya tanya, kamu cerita nggak? Kamu berapa bersaudara? Dia bilang dia 2 bersaudara. Kamu pernah cerita nggak? Dia bilang dia nggak pernah cerita. Jadi semua segala sesuatu itu dia pendam sendiri. Sampai suatu ketika waktu SMP, dia pernah sekali berantem hebat dengan mamanya. Sejak saat itulah dia mulai ada dorongan untuk menyakiti diri dia sendiri waktu SMP. Jadi dia menyelet-nyelet badannya begitu ya. Dan dia kalau misalkan ke sekolah dia selalu pakai jaket karena dia malu juga untuk kelihatan ada luka seperti itu. Nah ini terus berlanjut sampai dia dewasa, sampai dia bekerja. Ketika dia ada tekanan stres sedikit, dia akan buat seperti itu. Dan itu menyenangkan buat dia. Itu sangat-sangat menyenangkan buat dia. Dan dia pilih pekerjaan juga yang ketika lembur itu bisa hanya tidur 1-2 jam dan selebihnya kerja. Dan saya tanya, kamu menikmati? Dia bilang, iya saya menikmati. Justru itulah yang dia kejar. Dia mau cari kerjaan yang seperti untuk seolah-olah rasanya itu, dia bilang, suster, rasanya itu rasa sakit yang di dalam itu tertutup dengan saya lembur, dengan saya juga menyakiti diri, itu semua tertutup. Nah saya bilang, kamu jangan seperti ini, mau sampai kapan? Saya bilang, karena lama-lama dia muncul juga ada dorongan untuk bunuh diri. Ketika dia di kantornya itu kan semuanya kaca begitu ya. Ketika dia lihat kaca itu, dia bawaannya tuh udah imajinasinya dia bagaimana caranya saya bisa loncat itu dan saya menghabiskan semua, bisa menyelesaikan semua hidup saya. Itu sampai seperti itu. Dan akhirnya saya ajak dia untuk konseling pribadi, retret pribadi waktu itu selama beberapa hari di sini. Hari pertama saya tanya-tanya dia kan, kamu sudah mengampuni belum? Saya meyakinkan dia, kamu sudah mengampuni belum? Iya saya sudah mengampuni dan saya sudah biasa aja gitu. Dia selalu jawabnya seperti itu. Tapi ketika saya coba kasih satu bacaan rohani begitu ya, dan saya minta dia untuk kamu tulis, coba kamu gambarkan hubungan kamu sama orang tua, dia nggak bisa. Dia bilang, saya nggak bisa suster, loh katanya kamu sudah mengampuni. Dia bilang, iya tapi saya nggak bisa. Sampai saya udah sempat kehabisan akal gitu ya, karena anak ini logikanya kuat sekali, jadi sulit untuk masuk. Sampai pada malam terakhir sebelum dia pulang, kita kan mau ada doa penyembuhan batin malam itu. Lalu kemudian saya minta rahmat sama Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu lagi gimana caranya harus membawa anak ini untuk kepadamu, untuk dia bisa memulihkan. Sampai pada saya hanya dengan rahmat iman yang saya punya pada saat itu, saya bawa dia, saya coba untuk kembalikan dia pada peristiwa masa lampau. Lalu kemudian awalnya susah, tapi kemudian ketika coba beberapa kali, dia dibawa pada satu lorong kehidupan dan dia bisa mengembalikan lagi peristiwa masa lalu ketika dia menerima perlakuan kasar dari ayahnya, ketika dia dibeda-bedakan oleh adiknya. Nah, penyembuhan terjadi pada saat dia menghadapi kekerasan itu. Dia bisa merasakan sakitnya. Jadi sakit itu rasanya memang tidak secara fisik, tapi dia bisa merasakan sakit itu ada dalam tubuh dia. Sampai suatu ketika dia ini dibawa oleh Yesus untuk, jadi gambarannya adalah gambaran dia waktu kecil. Yesus membawa dia untuk menghampiri bayangan itu, bayangan waktu dia disakiti oleh ayahnya. Lalu kemudian si anak kecil yang disakiti ini datang kepada dia dan dia mengatakan, sampai kapan kamu harus seperti ini? Sampai kapan kamu harus menyakiti dirimu sendiri? Kamu berhak bahagia. Nah, si anak kecil ini, sisi kecil ini berbicara kepada anak ini dan mulailah dia sadar, oh iya ya, selama ini tuh saya ternyata menyakiti diri saya sendiri dan itu tuh tidak baik begitu. Si anak kecil ini berusaha meneguhkan dia untuk jangan lagi kamu berbuat seperti itu. Mau sampai kapan? Karena dia sudah cukup lama ya, dari SMP sampai dia dewasa, umur mungkin datang itu sekitar 30-an ya, sekitar 30-an awal, sudah cukup lama dia menyakiti diri dia sendiri. Tetapi si kecil ini seperti keluar dalam dirinya dia
dan membicarakan sesuatu yang baik. Jangan kamu ulangi lagi. Dan saat itulah dia berani untuk di dalam imajinasi iman itu, dia berani untuk memeluk diri dia yang kecil itu. Nah, mulai dari situ dia mulai bisa untuk, oke, Tuhan, saya tahu, saya sadar bahwa saya masih terluka. Saya masih belum bisa sepenuhnya memaafkan orang tua saya dan saya mau memaafkan. Nah, ketika pulang wajahnya beda sekali. Paling enggak, ya memang semua itu berproses, tetapi paling tidak ada harapan dalam diri dia bahwa saya harus merubah diri saya. Itu poinnya. Lalu ada juga anak laki-laki yang waktu itu sering konflik dengan orang tuanya begitu ya. Dan ternyata dia tidak tahu mengapa. Dia tahu orang tuanya itu sayang sama dia. Dan orang tuanya juga memang benar-benar sayang sama dia. Lalu akhirnya dibawa ke sini dan dalam perjalanan itu orang tuanya sepakat untuk mengatakan kejujuran bahwa dia sebenarnya bukan anak kandung. Dia adalah anak adopsi yang diambil dari panti asuhan. Anak ini begitu berontak, bahkan di perjalanan dia minta untuk keluar dari mobil ya. Dia mau pulang gitu, dia nggak mau ke sini. Begitu berontaknya anak ini, tapi akhirnya dibujuk segala macam sampailah ke tempat ini. Lalu dia ikut retret pribadi, bimbingan dengan suster kami di sini. Diajak untuk mengampuni segala macam karena dia sampai tidak mau sekolah begitu ya. Dia selalu sampai kecanduan games segala macam, berhenti sekolah intinya. Lalu kemudian diajak untuk didoakan, mengampuni, menerima semua peristiwa itu. Ya memang sulit buat dia, tetapi kenapa dia bisa mengampuni pada saat dia setelah didoakan, lalu dia istirahat, dia mimpi bahwa ada gambaran keluarga yang bahagia. Itu dia, tapi dia nggak tahu dia bersama dengan orang tua siapa, dia nggak kenal muka itu. Yang dia tahu ya orang tuanya yang saat ini gitu ya, tapi di gambaran mimpi itu orang tuanya, ayah ibunya itu lain. Dan disitulah dia mulai dipulihkan, bahwa dia mulai bisa menggunakan logika dia, alam sadar dia untuk bisa menyeimbangkan segala luka-luka dalam diri dia. Dia berpikir bahwa oke, mungkin pada saat itu saya ditaruh di panti asuhan karena mungkin kondisi ekonomi yang tidak baik, atau mungkin orang tua saya punya masalah tersendiri. Intinya mereka memutuskan seperti itu untuk kebahagiaan saya. Dan itulah dia mulai bisa menerima peristiwa masa lalunya. Dan kemudian dia akhirnya bisa menyadari bahwa selama ini dia bersalah dengan orang tua yang mengasuh dia saat ini. Karena mereka sudah begitu penuh kasih, tetapi karena luka batin yang ada dalam diri dia yang pada saat itu sebenarnya dia tidak tahu bahwa dia anak adopsi. Nah, itu membuat dia terluka dan dia meminta maaf kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga meminta maaf karena baru memberitahukan kebenarannya pada saat itu, dan mereka dipulihkan. Lalu juga ada janin. Waktu itu ibu ini mengandung sekitar 4-5 bulan. 4-5 bulan dia datang ikut retret waktu itu, dan pada saat pertobatan mungkin ya, ibu ini menangis kencang sekali. Ibu ini menangis begitu keras gitu ya, akhirnya didoakan, dan ternyata ibu ini cerita bahwa janinnya ini belum ada tempurung kepala, masih belum terbentuk secara sempurna. Dan banyak orang, dan dia juga keluarga dokter, dan banyak teman-temannya juga yang mengatakan sudah digugurkan saja, kasihan anak ini dan sebagainya. Jadi dia berpikir, dia bingung gitu. Satu sisi dia ingin mempertahankan anak ini, satu sisi dorongan dari lingkungan itu begitu kuat untuk minta anak ini digugurkan. Begitu ya. Lalu kemudian didoakan, lalu suster ini mengatakan ibu harus doa penyembuhan batin juga untuk anak ini. Selain doa perintah untuk terbentuk tempurung kepala yang baru, lalu kemudian didoakan juga untuk penyembuhan batin, karena mungkin takutnya janin ini terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Akhirnya ibu ini doa setiap hari, dia misa dan sebagainya. Akhirnya pada saat mendekati kelahiran, kan di USG, ternyata anak ini tuh fotonya tuh seperti tersenyum begitu. Ibaratnya semua itu rahmat Tuhan yang benar-benar memulihkan dia. Inilah kuasa doa. Dan ketika dia lahir, ibunya langsung beritahu suster ini ya bahwa dia lahir dengan selamat, dengan keadaan yang sempurna. Nah, inilah kuasa doa. Kita jangan mengenyampingkan, apalagi masa kandungan.
Mungkin ada yang berpikir bahwa dia kan masih belum bisa mendengar, dia belum bisa merasakan. Tidak. Dari begitu banyak pengalaman yang kami alami, bahwa anak itu juga keadaan yang terjadi pada saat kandungan itu juga berpengaruh kepada jiwa anak dan bisa berpengaruh kepada kehidupan dia dewasa nanti. Lalu juga ada anak yang kecanduan games, begitu ya. Dia kecanduan setelah ayahnya meninggal. Jadi dia begitu dekat dengan ayahnya, lalu kemudian dia sangat terpukul. Nah, anak ini jadi mengurung diri dan untuk pelampiasannya dia main games. Dia tidak lagi sekolah. Nah, ibunya kebingungan. Waktu itu sedang ada retret PLB juga. Lalu ya dia konseling, dia didoakan segala macam. Nah, akhirnya anak ini bisa disembuhkan ketika pembasuhan kaki. Entah kenapa dia bisa menemukan figur yang begitu mirip dengan ayahnya. Figur ini bisa mengatakan kata-kata yang seperti ayahnya dulu katakan, gitu loh. Dan dia benar-benar merasa bahwa pada saat itu dia memeluk figur itu bukan orang itu, tapi benar-benar memeluk ayahnya. Dan dia utarakan semuanya. Dan akhirnya ketika selesai pembasuhan kaki, dia merasa ada suatu beban dalam dirinya dia tuh yang dilepaskan, begitu ya. Tapi besokannya si ibu ini datang lagi, dia bilang, si anak ini tidurnya nggak nyenyak suster. Dia bilang, kamu kenapa nggak nyenyak? Saya nggak tahu kenapa. Lalu dibawa suster ini ajak untuk doa imajinasi iman lagi, dan dia diingatkan ada satu janji yang diminta oleh ayahnya jika dia sudah besar. Saya tidak tahu janji itu apa, tetapi ayah ini meminta si anak ini berjanji. Nah, ini ada satu ikatan nih. Jadi ada sesuatu yang masih mengikat dia untuk masih sulit untuk melepaskan, begitu ya. Dia masih ada rasa saya harus menjadi seperti apa yang ayah saya inginkan. Akhirnya didoakan pematahan, langsung ekspresinya berubah, begitu. Doa pematahan ikatan. Nah, inilah kasih yang bisa memulihkan kehidupan kita. Jika kita rasa sulit untuk mengampuni, semuanya berproses ya, tapi kita coba mau renungkan. Mungkin kita belajar juga minta rahmat kekuatan dari Tuhan melalui setiap ayat-ayat yang Tuhan berikan, surat cinta Tuhan dalam Injil dan sebagainya. Ketika kita sulit untuk mengampuni, mohonlah rahmat Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Kita bisa lihat dalam Kolose bab 3 ayat 12 sampai 14. Kita baca, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, kita sadar bahwa kita telah menerima rahmat pengampunan dari Tuhan lebih dahulu, maka kita sudah selayaknya kita mengampuni orang lain, agar kita dapat terus berkembang di dalam kasih, agar kasih yang ada dalam diri kita juga semakin disempurnakan. Kasih kita sempurna, maka hidup kita akan memperoleh kebahagiaan yang sejati, sekalipun mungkin kita mengalami situasi yang sulit. Jika ada yang bertanya, suster saya sudah coba untuk mengampuni, tetapi dia masih tidak berubah. Keadaan masih seperti saya kecil. Semuanya terasa begitu menyakitkan buat saya. Saya tetap menerima perlakuan negatif, tidak hanya dari orang tua saya atau mungkin dari orang lain. Ketika dia berusaha untuk mengampuni tapi tidak, keadaan seolah tidak berubah, kembali lagi ingat bahwa kita mengampuni bukan untuk orang lain, kita mengampuni untuk diri sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Mengampuni itu proses, dan mungkin ada kalanya Tuhan memunculkan kembali mungkin situasi yang berbeda, kejadian yang berbeda, tetapi itu mengingatkan kita pada situasi masa lampau. Nah, inilah kita coba mau melihat dengan iman bahwa oh iya, ini saatnya Tuhan mau menyembuhkan saya, ini saatnya Tuhan mau mengampuni, minta saya untuk bisa mengampuni mereka-mereka yang telah menyakiti hati saya, sehingga saya bisa memberikan
merasakan kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan. Nah, sadari bahwa Tuhan mengasihi kita, Dia menciptakan kita bukan karena rencana yang jahat. Tuhan menciptakan kita dengan rencana yang indah sebenarnya, tetapi karena dosa manusia, karena juga mungkin ada dosa asal manusia membuat kita seringkali mudah jatuh dalam dosa. Kita mudah untuk melukai orang lain. Seperti itu. Nah, kita melihat bagaimana hidup kita ini seperti juga tanah liat begitu ya, yang rapuh, tetapi gimana karya Tuhan sendiri bekerja dalam diri kita untuk menyembuhkan kita. Dan saat ini kita membiarkan hati kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang membentuk kita. Sama seperti bagaimana Tuhan membentuk bejana ini. Kita bisa lihat dalam Yeremia bab 18 ayat 4. Kita coba renungkan bagaimana Tuhan ingin membentuk hidup kita. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini kita bisa melihat bahwa ini adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan datang untuk menyembuhkan kita. Tuhan datang untuk melembutkan hati kita yang keras. Tuhan datang untuk menguatkan kita agar kita mau untuk mengampuni, untuk menerima masa lalu kita. Sehingga ketika kita bisa menerima semua itu, kita bisa menerima rahmat kasih Tuhan untuk ke depan kita mau berjalan bersama Tuhan. Nah, untuk Anda yang merasa Anda tidak layak bagi Tuhan, Anda yang tidak dicintai, Anda merasa tidak dicintai, merasa ditolak, dibuang, ataupun kamu semua yang terikat dengan ikatan dosa, melakukan apapun yang jahat, sekalipun yang melakukan yang jahat di mata dunia, dan engkau yang merasa kosong, engkau yang merasa putus asa, cobalah baca Injil ini. Anak bungsu yang telah melukai hati ayahnya, ia mencari kebahagiaan dunia di luar, tetapi ia tetap merasa kosong. Bahkan ia merasa lebih menderita dibandingkan saat ia hidup dengan ayahnya. Ia yang mau pulang, tetapi ia merasa tidak layak. Cobalah datang kepada Tuhan seperti hati anak bungsu ini yang pulang ke rumah bapaknya. Pada saat itu, ketika dia pulang, dalam Injil ini dikatakan, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, merangkul dia dan mencium dia. Anak ini mengatakan, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi jawaban ayah itu, ia mengatakan kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku ini yang telah mati, menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Inilah gambaran kasih kerahiman Tuhan yang terus menantikan kita untuk pulang kepadanya. Apapun keadaan Anda, kita serahkan kepada Tuhan, karena sukacita Tuhan lebih besar, karena kita yang telah hilang dapat kembali kepadanya. Baik, ini adalah beberapa quotes yang mungkin Anda bisa tekankan di dalam diri Anda terkait dengan pengampunan. Tidak ada orang yang bisa sempurna, begitu juga kita. Lalu berpikirlah 2 kali jika Anda ingin mengeluarkan emosi, luka-luka, atau seperti paku yang ditancapkan dengan kata maaf. Itu pun tidak langsung menghilangkan bekas luka yang tertinggal. Bekas itu tetap menancap dalam diri orang itu. Lalu mengampuni adalah suatu keputusan, bukan perasaan. Mengampuni bukan untuk orang lain, tetapi lebih untuk kebahagiaan kita sendiri. Proses pemulihan itu sakit, tetapi melalui inilah kita dapat disembuhkan. Baik, pada saat ini
Saya mengajak Anda semua di rumah untuk menyanyikan satu lagu ini. Kita serahkan semua kepada Tuhan apapun yang ada dalam diri kita. Dan kita mohon agar rahmat kasih Tuhan menyentuh kita, memperbaharui seluruh kehidupan kita. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Maka sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bicara hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap lembar kehidupan yang boleh kami lewati hingga saat ini, baik yang meninggalkan duka maupun suka di dalam hati kami. Kami tahu Engkau hadir, karena Engkau sendiri yang tinggal di dalam hati kami. Namun karena kerapuhan kami sebagai manusia, kami mudah terluka dan kami juga mudah untuk melukai mereka yang kami kasihi. Bantulah kami ya Tuhan, untuk dapat menemukan apapun yang menjadi akar pahit di dalam hati kami, yang mungkin masih belum dapat kami terima, masih belum dapat kami ampuni. Kami mau bertobat ya Tuhan, ampunilah kami, dan sembuhkanlah setiap luka di dalam hati kami. Karena itu kami mohon rahmat kasih-Mu untuk menyentuh hati kami saat ini. Penuhilah hati kami, kekosongan hati kami, dan segala rasa sakit yang ada dalam hati kami dengan kasih-Mu, agar kami Kau mampukan untuk dapat mengampuni mereka yang telah menyakiti kami, sehingga hidup kami dapat kembali Engkau bentuk
menjadi bejana yang indah di tangan-Mu. Karena satu hal yang kami yakini ya Tuhan, bahwa rancangan-Mu indah dan Engkau tidak akan membiarkan kami terlepas daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami di dalam kuasa kasih-Mu, terlebih untuk acara sore hari nanti di dalam doa pertobatan. Bantulah kami untuk dapat sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.